Halo, nama saya Jansen Kurniawan Loas dengan NIM 0104521114. Untuk proyek UTS Bahasa Indonesia kali ini, kami membuat video tentang penggunaan etiket komunikasi nonverbal dan verbal untuk strategi pemasaran bisnis di era pandemi. Pertama-tama saya ingin menjelaskan dahulu apa itu komunikasi verbal dan nonverbal. Komunikasi verbal adalah bentuk komunikasi yang disampaikan komunikator kepada komunikan secara lisan ataupun secara tulisan. Komunikasi verbal bisa dilakukan di saat berbicara langsung ataupun melalui perantara media, seperti di saat sedang berbicara tatap muka ataupun melalui telepon. Komunikasi verbal melalui tulisan bisa dilakukan menggunakan surat, chatting di media sosial, dan sebagainya. Bahasa yang digunakan dalam berkomunikasi akan membantu kita dalam mengungkapkan rencana, mimpi, merefleksikan diri, dan membentuk realitas. Sedangkan, komunikasi nonverbal adalah bentuk komunikasi yang tidak melibatkan kata-kata. Sebaliknya, jenis komunikasi ini menggunakan gestur, bahasa tubuh, dan bagaimana ekspresi wajah kita saat sedang berbicara. Komunikasi nonverbal akan membantu kita dalam membangun identitas, mengekspresikan perasaan, merefleksikan diri, dan menciptakan klimaks komunikasi. Komunikasi verbal dan nonverbal akan saling melengkapi. Jika menggunakannya secara bersamaan, maka komunikan akan lebih memahami isi pesan yang ingin disampaikan. Lalu bagaimana menerapkan jenis komunikasi ini di dalam strategi pemasaran bisnis di era pandemi? Situasi pandemi seperti sekarang ini membuat setiap orang bekerja, sekolah, bahkan berbelanja mau tidak mau harus mengikuti kebiasaan baru yang ada. Maka dari itu, banyak pelaku bisnis yang merubah strategi pemasarannya agar produk tetap dapat dikonsumsi oleh masyarakat secara luas. Dalam melakukan pemasaran, komunikasi adalah salah satu aspek terpenting. Hubungan antara penjual dan pembeli akan terbangun dan terjaga jika memiliki komunikasi yang baik. Di era digital yang semakin berkembang pesat, media sosial berperan penting dalam membantu pelaku bisnis dan memasarkan produk jasanya. Pemasaran melalui Instagram, YouTube, dan media sosial lainnya terasa lebih mudah untuk dapat diterima oleh banyak masyarakat. Namun, pemilihan kata-kata atau slogan lah yang akan menjadi perhatian utama oleh pembaca dan penontonnya. Seperti pada masa pandemi ini, banyak perusahaan yang mengiklankan produknya sambil mengkampanyekan untuk melawan COVID-19. Berikut adalah contoh-contohnya. Kata-kata berikut merupakan contoh komunikasi verbal melalui kata-kata tertulis. Penggunaan bahasa seperti pakai masker, tetap jaga kondisi, di rumah aja adalah bahasa yang mengandung simbol mengenai kejadian apa yang sedang berlangsung di sekeliling masyarakat. Hal ini menjadi strategi pelaku bisnis untuk mendekatkan dirinya dengan konsumen. Pemilihan bahasa yang tepat akan merefleksikan diri dari dunia sekeliling. Maka itu, konsumen akan terdorong untuk membeli produk atau menggunakan jasanya sambil ikut melawan serta COVID-19. Di dalam pemasaran bisnis, komunikasi nonverbal juga memiliki peran penting dalam membangun kepercayaan konsumennya. Ada 10 jenis tipe dalam perilaku nonverbal. Kami akan memberikan contoh yang memperlihatkan tipe perilaku apa saja yang penting dilakukan di saat sedang memasarkan produk kepada konsumen melalui komunikasi nonverbal. Dibeli, Pak. Apaan tuh, Mas? Minuman, Pak. Saya tahu. Minuman apa? Minuman kesehatan. Khasiatnya apa? Untuk kesehatan, Pak. Saya juga tahu buat kesehatan. Gimana sih, Mas? Niat jualan nggak sih? Dibeli, Pak. Minuman, Pak. Minuman kesehatan. Untuk kesehatan, Pak. Contoh tadi merupakan komunikasi nonverbal yang menggunakan penggabungan beberapa jenis tipe perilaku. Yang pertama adalah kinesiks, yaitu merajuk pada posisi tubuh, masuk wajah, postur dan gerakan tubuh yang memberi respon dalam berkomunikasi. Kedua yaitu artifacts, yaitu cara berpakaian kita merupakan bentuk umum untuk mengidentifikasi identitas. Dan yang terakhir adalah paralanguage, yaitu komunikasi vokal yang meliputi volume, nada, dan ritme. Maka contoh kedua lah yang merupakan cara berkomunikasi nonverbal yang baik menggunakan jenis-jenis perilaku tersebut untuk seseorang memasarkan produknya. Dengan itu, hubungan antar penjual dan pembeli akan tercipta dengan baik. Terutama di masa pandemi, di mana komunikasi yang baik perlu dilakukan agar semua kegiatan tetap berjalan dengan maksimal, tak terkecuali dalam berbisnis. Sekian video dari kami, terima kasih telah menonton.